Oke, di sini saya juga pertama ingin menjelaskan kenapa alasan kita untuk memilih si mesin vakum prank ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu punya beragam variasi buah-buahan, mulai dari yang manis, mulai dari bentuknya yang berserat ataupun yang berair itu banyak sekali. Nah, dari keberagaman ini kami ingin membuat suatu inovasi atau membantu lah agar buah-buahan ini yang tadinya hanya bisa dimakan mentah bisa diolah dan bisa memiliki jangka panjang pangan atau makan yang cukup panjang gitu, Bapak Ibu. Nah, salah satu solusi untuk mencapai itu adalah dengan pembuatan produk keripik makanan. Itu juga mengapa kami memilih PT Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari hasil inovasi yang kita ciptakan untuk menciptakan efektivitas dalam si mesin yang kita buat atau kita rancang ini. Jadi harapannya dari mesin vakum prank ini bisa meningkatkan produktivitas yang ada pada PT Bapak Ibu sekalian. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu juga udah tahu untuk dari mesin vakum prank karena mungkin di perusahaan Bapak Ibu juga sudah ada, tapi di sini yang menjadi highlight dari kenapa kita melakukan sosialisasi ini mungkin ada dari segi pemakaiannya Bapak Ibu. Mungkin mesin vakum prank yang manual atau yang konvensional yang marak di pasaran itu masih menggunakan tenaga manusia sebagai pemutar, karena yang saya research, yang tim kita research di PT Bapak Ibu masih mengandalkan manusia untuk membalik atau memutar dari si balok atau si lubang untuk menggoreng ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami ingin mempermudah tugas Bapak Ibu sekalian yang bekerja mungkin menggunakan mesin ini dengan menambahkan sejenis mesin semi otomatis yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan kami. Jadi seperti inilah bentuk dari inovasi yang kami ingin ciptakan dan ingin terapkan di PT Bapak Ibu sekalian. Bisa dilanjut, Mas. Oke, mungkin ini sekilas sedikit sih tentang mesin vakum prank ini. Jadi mesin vakum prank ini diharapkan bisa menggoreng atau membuat keripik dari macam buah atau sayuran dengan cara penggorengan vakum. Jadi teknik penggorengan itu menggunakan bahan baku buah-buahan atau sayur-sayuran, kemudian nanti di dalamnya itu diturunkan tekanan udaranya sehingga menurunkan titik didih air. Sehingga titik didih air ini yang dapat membantu proses penggorengan keripik menjadi lebih crispy ya hasil produknya nanti. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga udah paham sedikit ya tentang mesin yang saya jelaskan ini. Mungkin nanti akan lebih rincinya di bagian mesin semi otomatisnya. Oke, mungkin ini prinsip kerjanya Mas Kevin akan dijelaskan oleh mesin. Terima kasih Bapak Ibu. Prinsip yang dari vakum prank ini itu yang pertama adalah mengisap kadar air dalam sayuran dan buah-buahan dengan kecepatan tinggi agar pori-pori pada sayuran tidak cepat menutup, sehingga kadar air dalam buah-buahan dapat diserap dengan sempurna. Prinsip kerja dengan mengatur keseimbangan suhu dan tekanan vakum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mutu akhir dari produk yang digoreng adalah kualitas bahan yang digoreng itu ada kualitas minyak goreng, kemudian ada jenis alat penggorengan dan sistem kemasan produk akhir. Kemudian sebab penyimpanan produk yang digoreng dapat mengalami kerusakan, yaitu bisa terjadi ketegangan atau perubahan tekstur berbulan. Ketegangan dapat terjadi karena minyak atau lemak mengalami oksidasi. Hal ini mengaruhi oleh mutu minyak, kondisi proses penggorengan, dan sistem pengemasan yang digunakan. Kemudian pada alat penggorengan ini, vakum ini air yang terjadi sewaktu proses penggorengan disedot oleh pompa. Kemudian ada spesifikasi umum dari mesin ini. Yang pertama ada pompa. Nah, pompa yang digunakan adalah motor pompa sentrifugal, di mana ini setelah kita survei di pasaran, kita menggunakan motor pompa sentrifugal yang Yamaha Max Pro DB402 dengan 2 horsepower. Kemudian ada motor speeder. Nah, motor speeder ini digunakan untuk pengeringan minyak agar produk hasil itu tidak terlalu berminyak. Nah, motor speeder ini menggunakan dinamo spin yang biasa digunakan pada pengering mesin cuci. Kemudian ada penampungan air. Nah, penampungan air ini berdimensi 153,4 x 103,4 x 63,4 cm, dan kapasitas buah yang dapat dimasukkan ke dalam vakum prank berkisar 6-10 kg, dan kapasitas minyak yaitu ada kurang lebih 21 liter. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di vakum prank. Yang pertama ada rangka frame, kemudian ada subassemble basket frying, kompor, tabung gas, spinner, motor jet, extension piping, fastener, piping, selang LPG, dan sistem otomatis itu sendiri yang terdiri dari 3 bagian. Ini merupakan bagian-bagian dari base-nya. Base ini terdiri dari plat hollow yang stainless steel plat hollow, kemudian ini yang terdiri dari plat stainless steel. Kemudian di sini ada rak vakum prank. Nah, vakum prank ini terdiri dari penutup penggorengan, handle tutup, engsel, staff basket frying, handle penggilingan, tube holder, penutup tabung, tube, rubber seal, staff support, staff holder, error glass, hollow support, G-cap, dan kerat. Kemudian ada part-part yang ada di spinner atau pengering peniris minyak. Yang pertama ada frame spinner itu sendiri, kemudian ada assembly dari pengering peniris minyak itu sendiri, kemudian ada roda, plat, dan rangka frame. Kemudian dilanjut dengan kos material yang akan diberikan oleh Gio Peratapan. Oke, mungkin sebelum ke kos kita bisa lihat video penggunaan dulu, Mas. Mungkin tadi Bapak Ibunya mungkin agak kurang paham gitu ya cara penggunaannya, kayak gimana kita ngejelasin komponennya kan. Coba minta tolong Mas untuk di slide agak ke depan yang tadi video gambar komponennya. Oke, di sini mungkin Bapak Ibu bingung ya sama bahasa yang ada teknik ini. Di sini mungkin saya ngejelasinnya sedikit universal lah, biar Bapak Ibu juga paham tentang cara penggunaan mesinnya. Jadi sebenarnya konsep dari penggunaan mesin vakum prank dari kita ini sama kayak vakum prank yang Bapak Ibu punya di perusahaan. Jadi ya kita masukkan alat dari bagian atas, kemudian nanti mesin akan berputar. Nah, kalau misalkan di penggunaan secara manual itu nantinya kita harus memutar si alatnya tadi Bapak Ibu di bagian, bisa dilihat di nomor 15 mungkin ya. Di 15 mungkin nanti Bapak Ibu harus memutar secara manual gitu untuk membalik lah ibaratnya, membalik isinya biar nggak gosong. Nah, di sini kita kasih kemudahan di Bapak Ibu. Jadi alat pendorong pemutar ini sudah kita buat secara otomatis, jadi hanya menggunakan tombol. Nah, tombol ini nanti akan mengatur seberapa cepat proses pembolak-balikan atau pemutaran si
mesin ini Bapak Ibu. Terus juga di mesin ini kita juga melengkapi dengan spinner peniris minyak, karena mungkin Bapak Ibu di alatnya kurang bingung nih gimana cara meniriskan minyak dari tadi kapasitasnya 51 liter ya Bapak Ibu. Terus meniriskan minyak hasil gorengan itu gimana biar hasilnya makin crispy atau seperti apa, harus dialat lagi lah atau ini segala macam, kan bingung ya Bapak Ibu. Dan di sini kita mudahkan dengan menambahkan extension. Sebenarnya nggak merubah cara kerja mesin itu enggak, cuma kita menambahkan extension biar Bapak Ibu juga lebih ergonomis lah, seenggaknya dibilangnya lebih ergonomis. Jadi Bapak Ibu nggak harus beli 2 mesin atau 3 mesin untuk membuat satu produk yang kering, enak atau garing gitu ya. Jadi di dalam satu mesin itu udah mencakup semua gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya Mas Kevin. Mungkin kayak gitu sih Bapak Ibu untuk penjelasan secara singkat tentang penggunaan mesinnya. Oke, mungkin bisa lanjut Mas ke close. Jadi slide close. Oke, mungkin ini sedikit buka-bukaan tentang gimana sih cara membuat satu mesin ini, berapa harganya gitu. Kita di sini ya kurang lebih sekitar 25 juta ya Bapak Ibu untuk satu mesin ini, karena termasuk cukup kompleks alat yang kita ciptakan ini, karena tadi kita juga udah menambahkan sistem semi otomatis, juga kita juga menambahkan extension untuk spinner itu sendiri. Jadi cukup mahal mungkin untuk industri-industri yang memang cukup ranahnya itu masih menengah ya Bapak Ibu. Jadi tapi menurut saya sih ini investasi sih Bapak Ibu untuk kedepannya, karena dari alat ini Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa fungsi dari beberapa mesin. Oke Mas Kevin, bisa dilanjut atau Mas Yan? Oke, mungkin analisis struktur ini akan dijelaskan oleh Mbak Ida untuk meyakinkan Ibu kenapa sih mesin kita ini layak dan masa inovasinya gitu doang mungkin Bapak Ibu mikirnya. Nah, kita juga ada analisis dari struktur rangka mesin sendiri, mungkin ntar akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan analisis struktur dari rangka yang menyokong dari spinner tersebut ya. Jadi untuk analisis strukturnya perlu diketahui bahwa rangka yang kita buat itu memiliki ketahanan yang sangat kuat ya, dengan perhitungan analisis prediksi benda pembawaan yang sebesar 1.800 Newton, yang mana itu sudah 3 kali lipat dari prediksi berat dari spinner tersebut, kapasitas maksimalnya. Lalu untuk mendapatkan hasil terbesar prediksi benda yang memiliki penyokong di sebelah depan ini ya Bapak Ibu, untuk penyangga tidak langsung memiliki risiko yang sedikit lebih besar, namun hal itu masih batas wajar dan aman dikarenakan pembebanan yang kita prediksi itu sudah 3 kali lipat dari maksimal pembebanan yang memang kapasitasnya tersebut. Lalu untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya ya, lalu untuk slide selanjutnya adalah analisis dari strain. Pada analisis strain ini kita menganalisis dengan pembebanan yang sama, namun untuk analisisnya kita menganalisis dari apakah si besi ini akan terlentur atau tertekuk saat proses pengerjaan dari spinner pengering tersebut, spinner penggoreng tersebut, maaf Bapak Ibu. Lalu untuk dilihat pada pembebanannya tidak didapati kelenturan yang sangat signifikan dalam analisisnya. Bisa dilihat untuk angka-angkanya. Lalu selanjutnya, Mas Tete. Nah, ini untuk analisis press adalah analisis tekanan pada setiap pembebanannya. Untuk analisis press justru didapati analisis yang sangat bagus ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada perubahan signifikan setelah diberikan beban yang mana tadi disebutkan bahwa itu adalah 3 kali lipatnya, yaitu sebesar 1.800 Newton ya. Jadi ini untuk rangka penyangga dari spinner tersebut sudah sangat aman ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari alat yang sudah kita rancang. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari alat yang sudah dirancang dari inovasi ini? Yang pertama adalah kapasitas buah yang lebih banyak yang dibandingkan dengan mesin vacuum frying umumnya gitu. Jadi inovasi kita memiliki kapasitas yang lebih baik gitu daripada inovasi yang telah ada sebelumnya. Lalu yang kedua adalah komponen kondensor menjadi satu dengan bekerja, sehingga desain mesin lebih sederhana, sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam teknis maintenance dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya adalah menggunakan las argon, sehingga sambungan lebih kuat. Untuk analisisnya tadi sudah dijelaskan bahwa rangka dalam mesin vacuum frying yang kita buat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lalu untuk yang terakhir adalah menggunakan sistem kontrol otomatis untuk menjaga suhu yang dapat mengoptimalkan penggunaan minyak. Baik, terima kasih atas penjelasan. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin saya selaku moderator akan merangkum sedikit dari pemaparan materi yang telah dijalankan oleh teman-teman saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tugas kita ini yaitu merancang mesin vacuum frying yang kelompok kita buat itu tentunya telah memikirkan dari segi aspek efisiensi, ergonomis, dan produktivitas pasca proses produksi. Nah, inovasi yang dilakukan ini adalah membuat sistem semi otomatis pada kelas penggerak vacuum frying yang diharapkan dari perusahaan Bapak Ibu ini bisa mengimplementasikan inovasi yang telah kelompok kita buat dengan tujuan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses produksi yang nantinya akan dilakukan oleh operator. Lalu untuk seperti yang tadi telah dijelaskan juga, mulai dari kapasitas buah yang bisa diproses di mesin vacuum frying sebanyak